Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya gimana ceritanya satu negara bisa bikin seluruh dunia deg-degan? Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu titik paling rawan di planet ini, konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran. Oke, buat ngerti seberapa besar krisis ini, kita cuma perlu lihat satu angka ini, 30%. Angka inilah kunci buat paham kenapa konflik ini bisa banget berdampak ke kehidupan kita semua, dimanapun kita berada. Nah, disinilah letak titik lemah terbesar ekonomi dunia. Coba bayangin, hampir sepertiga dari seluruh minyak mentah dunia harus lewat satu jalur sempit ini setiap hari. Ini tuh udah kayak urat nadi energi global. Terus gimana kalau Iran memutuskan buat menutup jalur itu? Ini bukan lagi sekedar pertanyaan gimana jika loh, ancaman ini nyata banget dan jadi jantung dari potensi krisis global yang lagi kita hadapi. Yuk kita lihat lebih dalam, kenapa sih jalur air yang kelihatannya kecil ini, Selat Hormuz, dianggap sebagai titik sumbat paling krusial di planet kita. Jadi, kemampuan Iran buat memblokade selat ini pakai cara militer yang relatif simpel, itu bisa melumpuhkan ekonomi dunia dalam sekejap. Bayangin aja deh dampaknya ke harga bensin di seluruh dunia. Ngeri kan? Ini jelas memunculkan pertanyaan besar. Gimana caranya Iran, yang kekuatan militernya jauh lebih kecil, bisa jadi ancaman yang segitu signifikannya buat negara adidaya? Jawabannya ada di strategi mereka yang cerdik. Kalau kita lihat di atas kertas, ini kelihatannya pertarungan yang nggak seimbang banget. Anggaran militer Amerika Serikat bikin anggaran Iran jadi kelihatan kecil sekali. Tapi kuncinya di sini. Iran nggak main dengan aturan yang sama. Mereka nggak akan coba lawan tank pakai tank. Mereka ini jagonya perang asimetris. Sebuah strategi di mana pihak yang lebih lemah gak menantang kekuatan lawan secara langsung, tapi justru menyerang titik-titik lemahnya. Perbedaan cara berpikirnya itu fundamental banget. Amerika Serikat dengan segala teknologinya pengen kemenangan yang cepat dan telak, kayak sprinter. Sebaliknya, Iran mainnya jangka panjang. Tujuan mereka adalah memenangkan maraton dengan cara bikin lawannya kelelahan, baik dari segi sumber daya maupun kemauan bertempur. Konflik ini jelas nggak dimulai kemarin sore. Akarnya itu dalam dan jujur aja menyakitkan. Mulai dari kudeta rahasia, revolusi besar, sampai kebuntuan nuklir, semua peristiwa penting ini telah membentuk lebih dari 70 tahun permusuhan di antara keduanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Gimana sih konflik yang akarnya udah puluhan tahun ini diperjuangkan dengan senjata-senjata modern yang bisa mengubah aturan main? Nah, strategi modern Iran itu bertumpu pada 3 pilar utama. Serbuan drone murah tapi mematikan, rudal-rudal yang bisa menjangkau pangkalan Amerika, dan jaringan kelompok proksi, yaitu milisi-milisi lokal yang bertempur demi kepentingan Iran di seluruh kawasan. Soal biaya, strategi ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Coba lihat angka ini. Biaya untuk satu drone kamikaze itu bisa cuma $20.000. Dan senjata seharga $20.000 itu punya potensi buat merusak kapal perang yang harganya miliaran dolar. Perbedaan biaya yang gila-gilaan inilah yang bikin strategi Iran jadi sangat efektif dan begitu ditakuti. Dan situasinya sekarang lagi panas-panasnya loh. Peristiwa-peristiwa terbaru ini mendorong kedua pihak semakin dekat ke tepi jurang perang. Jadi, ini semua membawa kita kemana? Dunia sekarang ini kayak lagi berdiri di persimpangan jalan dengan dua jalur masa depan yang sangat berbeda di hadapan kita. Biar kita paham apa taruhannya, lihat deh biaya finansialnya. 8 triliun dolar. Itu perkiraan biaya yang sudah dikeluarkan Amerika Serikat buat konflik di Timur Tengah selama 2 dekade terakhir. Angka yang susah banget buat dibayangin.
Konsekuensi ekonomi dari satu lagi perang besar bisa jadi bencana. Jauh melampaui konflik-konflik sebelumnya. Di satu sisi, ada jalan yang rapuh menuju perdamaian. Tapi, di sisi lain, ada rute langsung yang mengarah ke konflik global yang bisa menghancurkan. Taruhannya udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Peringatan dari PBB ini bener-bener memperjelas segalanya. Ini bukan main-main ya. Pertanyaan terakhir ini bukan sekedar basa-basi. Jawabannya apapun itu bakal sangat menentukan arah abad ke-21 ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.